Selamat bertemu di awal pertemuan mata kuliah kita. Kita akan membicarakan mengenai administrasi pertanahan di Indonesianya. Nah, rekan belajar yang saya hormati, administrasi pertanahan ini fokus kita adalah membicarakan mengenai berbagai macam eh, konsep-konsep ataupun kerangka-kerangka normatif. Berikut juga teknis pelaksanaan daripada administrasi pertanahan. Nah, pada pertemuan pertama kita ini, kita mulai saja dengan eh, pengantar ya, pengantar administrasi pertanahan. Kita mulai saja dengan konsep dasar tanah. Nah, konsep dasar tanah ini akan kita kaji berdasarkan perspektif hukum dan administrasi. Kita mulai dulu dari konsep pengertian tanah. Secara umum, kalau kita dihadapkan pada istilah tanah, itu memiliki berbagai perspektif. Ya. Salah satunya adalah tanah itu bisa kita maknai sebagai sumber daya ekonomi. Jadi, di dalam perspektif ekonomi, tanah itu merupakan sumber daya ekonomi. Sebagaimana yang kita saksikan sehari-hari selama ini, eh, tanah itu harganya mengalami akselerasi dari waktu ke waktu. Ya. Lalu tanah juga mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tanah juga bisa dianggap sebagai investasi. Bahkan tanah juga dianggap sebagai alat produksi. Nah, sehingga dalam perspektif ekonomi ini, tanah itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Karena tanah itu merupakan sumber daya ekonomi. Ya, sebagai properti, sebagai investasi, sebagai alat produksi dan seterusnya. Pendek kata, tanah sebagai sumber daya ekonomi. Nah, itu dianggap sesuatu yang sangat vital. Makin lama makin mahal, makin lama makin bernilai. Itu satu. Nah, yang kedua, tanah dalam perspektif kultural, tanah itu juga dianggap sebagai aset sosial. Maksudnya adalah bahwa kumpulan manusia yang memiliki ikatan-ikatan, yang memiliki relasi, apakah hubungan kekerabatan, apakah hubungan ketetanggaan, atau hubungan paguyuban, yang mereka menempati sebuah wilayah. Nah, maka wilayah tempat berkumpulnya orang-orang yang diikat oleh karena hubungan darah, keluarga atau kekerabatan, karena hubungan apa pertetanggaan, paguyuban dan seterusnya, maka tanah dengan demikian dalam perspektif kultural bisa kita maknai tanah itu merupakan aset sosial. Sebagai contoh, suku-suku di masa lampau. Kemudian karena makin lama waktu berjalan, kita terbentuklah kumpulan masyarakat yang lebih modern, yakni desa. Nah, desa-desa, apalagi desa adat, itu menganggap bahwa tanah itu merupakan aset milik komunal, milik bersama. Meskipun eh, tanah tersebut pada akhirnya
kepemilikannya bisa menjadi milik pribadi-pribadi, tetapi ketika berbicara secara kolektif dalam satu desa, maka tanah desa itu merupakan milik bersama yang dinikmati untuk kepentingan sosial bersama. Nah, ini dalam perspektif kultural, tanah dianggap sebagai aset sosial. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, konsep dasar tanah ini ya, dalam perspektif hukum, tanah itu juga bisa dianggap sebagai objek hukum. Nah, maksudnya di sini, kalau kita melihat hukum perdata, bahwa di dalam hukum perdata itu mengatur tentang kebendaan, ada istilah benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak dalam wilayah hukum perdata inilah yang disebut sebagai objek hukum. Di mana karena dia objek hukum, dia bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, bisa di take over atau diambil alih, ditukar satu sama lain atau dengan benda lain juga boleh. Nah, sehingga dengan demikian menurut hukum perdata yang mengatur tentang kebendaan, terutama benda tak bergerak, maka tanah dalam perspektif hukum itu bisa dimaknai sebagai objek hukum. Nah, karena tanah merupakan objek hukum, maka segala hal yang terkait dengan tanah tersebut haruslah patuh, tunduk, taat pada ketentuan ataupun aturan hukum yang berlaku. Itu yang nomor tiga. Sudah tiga ya. Tadi tanah sebagai sumber daya ekonomi yang pertama. Yang kedua, tanah sebagai aset sosial. Yang ketiga, tanah sebagai objek hukum. Nah, sekarang yang terakhir, tanah sebagai instrumen politik dan pembangunan. Harap diketahui bahwa eh, tanah yang ada di Nusantara ini dari masa ke masa secara politik itu mengalami pergolakan. Di masa monarki, tanah itu adalah milik raja dan keluarganya. Itu pada saat zaman feodum atau feodal. Sehingga kata feodal di sana artinya adalah eh, seseorang atau sekelompok orang yang menguasai tanah atau pemilik tanah di zaman kerajaan. Lalu kemudian datang bangsa Eropa, tiba-tiba tanah ini secara politik dalam penguasaan bangsa asing. Pada saat VOC, kemudian dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda. Secara politik tanah dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Lalu kemudian pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, karena ada perubahan kekuasaan politik yang ada di wilayah Nusantara, maka dengan begitu tanah akhirnya beralih dalam penguasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian kelak lebih detail diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu menurut perspektif politik. Jadi tanah itu sebagai instrumen politik. Barang siapa yang menduduki tanah tersebut, maka dia secara politis dia berkuasa atas tanah itu. Maka tanah sejak saat itu menjadi instrumen politik. Nah, bagaimana tanah dengan pembangunan? Otomatis ketika kita sudah merdeka, secara politik tanah seluruh Nusantara dalam kuasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian untuk mengisi kemerdekaan itu diperlukan pembangunan. Nah, bicara soal pembangunan, tidak bisa tidak tidak mungkin dilepaskan dari tanah. Karena seluruh kegiatan perubahan sosial, seluruh kegiatan pembangunan itu mau tidak mau, suka tidak suka, niscaya harus dilaksanakan
di sebuah teritorial, yang mana kemudian teritorial ini kita sebut sebagai tanah. Apakah itu pembangunan fisik ataupun pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik misalnya, kita butuh gedung, butuh jalan, jembatan, pelabuhan, pendek kata sarana prasarana, semua di atas tanah. Demikian pula pembangunan non-fisik, pendidikan, kesehatan, moralitas, mentalitas, budaya. Itu seluruhnya adalah bangunan yang ditujukan kepada manusia. Di mana? Tentu saja di atas tanah. Karena tidak mungkin manusia ngawang di udara. Baik rekan belajar yang saya banggakan, pada pertemuan awal ini untuk sementara kita sudah bisa memahami bahwa konsep dasar tanah itu dalam perspektif hukum dan administrasi itu punya empat, di mana nomor satu tanah sebagai sumber daya ekonomi, yang kedua tanah sebagai aset sosial, yang ketiga tanah sebagai objek hukum, dan yang terakhir keempat tanah sebagai instrumen politik. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa menjadi eh, pemahaman kita di dalam memahami tentang konsep dasar tanah. Demikian pembahasan pada pertemuan awal ini. eh, Kurang lebihnya akan kita apa? Akan kita perbaiki di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa mengerjakan tugas Anda yang itu bisa Anda lakukan dengan mencari sumber-sumber digital. Apakah dari Google ataupun dari digital library ataupun bahkan dari artificial intelligence dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain waktu.